Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Seperti janji saya kemarin, saya akan membahas FR S1 Keperawatan Nurse Formasi 2019. Ini materinya terkait room. Ya, sebelum kita masuk ke gerakan room, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari room itu sendiri dan pengertian dari room itu sendiri. Room itu sendiri adalah range of motion. Tujuannya, pertama, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Kedua, mempertahankan fungsi dan pernapasan. Ketiga, memperlancar sirkulasi darah. Keempat, mencegah kekakuan sendi. Kemudian yang kelima adalah mencegah kelainan bentuk dan kekuatan sendi. Nah, langsung aja ya kita ke gerakan-gerakan room. Nah, pertama gerakan room yang pertama adalah yaitu leher atau knee joint. Gerakannya adalah fleksi, ekstensi, fleksi, laterasi, dan rotasi lateral. Kemudian bahu atau shoulder joint yaitu elevasi, depresi, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi internal dan eksternal, kemudian sirkumduksi. Kemudian siku dan lengan bawah. Fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi. Kemudian pergelangan tangan atau wrist joint, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian yang kedua, abduksi atau fleksi radial. Kemudian yang ketiga, abduksi atau fleksi ulnar. Kemudian yang terakhir, sirkumduksi. Jari-jari tangan atau finger joint, fleksi ekstensi, hiperekstensi, abduksi adduksi. Ibu jari atau thumb joint, abduksi adduksi oposisi. Kemudian panggul atau hip joint, fleksi ekstensi panggul, kemudian abduksi adduksi, rotasi dalam luar. Lutut, fleksi ekstensi lutut, kemudian pergelangan kaki, dorso plantar fleksi, eversi inversi, sirkumduksi. Jari-jari kaki atau toes joint, fleksi ekstensi, kemudian abduksi adduksi. Nah, itu ya teman-teman terkait materi pada room. Dan kemarin kalau ndak salah itu saya dapatnya yang pergelangan kaki. Nah, saya dapatnya itu tapi dia pakai bahasa Inggris. Nah, ada juga teman saya dapatnya hip joint yang panggul. Nah, jadinya teman-teman selain menghafalkan bahasa Indonesianya juga menghafalkan bahasa Inggrisnya. Karena yang keluar di soal CPNS 2019 itu kata-kata bahasa Inggrisnya, bukan misalnya kayak jari-jari tangan, bukan kayak gitu, pasti finger joint, atau panggul pasti hip joint. Nah gitu, jadinya harus hafal juga sama bahasa Inggrisnya. Nah, ini saya sudah kasih 5 soal untuk teman-teman latihan. Nah, nanti kalau misalnya waktu kurang di pause aja dulu, baru lanjut, diberhentiin dulu baru lanjut, seperti itu. Untuk teman-teman latihan ini ada 5 soal dan nanti di slide terakhir itu ada jawabannya. Ya, selamat mengerjakan.
soal pertama. Kemudian soal kedua. Dan soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman. Nah, coba teman-teman kan latihan. Nah, sekarang teman-teman betul berapa kira-kira? Coba kita lihat ya jawabannya. Nah, yang pertama itu C, yang kedua E, ketiga E, keempat A, kemudian ke-5D. Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Kalau ada yang salah atau koreksi, mohon di komen aja. Nanti insya Allah saya perbaiki. Semangat ya teman-teman, semoga lulus CPNS Formasi 2019. Ingat soal SKB itu tidak seperti UKOM yang lengkap dan panjang-panjang, tapi mereka itu soalnya simple, datanya sedikit, jadinya kita harus menganalisis dengan benar. Nah, mungkin saya kasih dulu ya tips untuk mengingat ini semua. Mungkin kan sebelum kita ujian itu, sebelum kita kan kita dipersilahkan tuh duduk. Nah, sebelum kita mulai ujian dikasih apa namanya, dimasukin pin satu-satu itu, ada baiknya kan kita punya kertas ini. Kertas apa? Kertas peserta itu. Nah, sebelum itu hal-hal yang bersifatnya hafalan atau rumus bisa kita tulis di situ. Misalnya finger join apa, hip join apa, can join apa gitu. Nah, kita tulis aja di situ. Soalnya nanti kalau udah ketemu soal tuh bakal buyar bener-bener buyar. Nah, saya juga kemarin tuh seperti itu. Saya tulis dulu neck join apa, can join apa, hip join apa gitu. Nah, pas muncul soal itu, nah saya tinggal klik jawabannya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.